kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan.
dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bisakah saya mengajak Bapak Ibu yang berada di rumah-rumah atau berada di mana saja pagi hari ini, mari berikan senyum yang terbaik. Boleh bangkit sama-sama berdiri, kita naikkan rasa syukur, kita katakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan bagi kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya, sorakan haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini di bumi Tuhan selain Engkau. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Mari bertepuk tangan. Allah sumber. Katakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Bapa yang senantiasa menjaga setiap langkah kami. Engkau Tuhan yang senantiasa berjalan dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau masuk lebih lagi di dalam penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ini setiap kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku.
katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Terima kasih Tuhan. Selama hidupku, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Shikaralabayaralabayaralabu, syaralabayaralabalaba. Terima kasih Tuhan selalu sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan dari waktu ke waktu di dalam hidup kami Tuhan menyertai kami ya Bapa. Urapi kami terus Tuhan, urapi kami ya Bapa. Syaralabayaralabaya, syaralabayaralabaya. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh
Shalom semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau dengar firman, biar Tuhan bicara. Untuk itu siapkan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami semua mau ibadah dan dengar firman. Bersabdalah sehingga semua jemaat-Mu di rumah-rumah yang mengakses ibadah, rekaman ibadah ini, biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah, turun atas kami semua. Pengurapan Roh Kudus menjamah, mengurapi, memenuhi setiap kami. Sehingga kami boleh nangkap pesan Tuhan dan ngerti, bahkan mampu melakukannya. Izinkan kami dijamah oleh kuasa-Mu. Tuhan, ubah paradigma kami, ubah cara pikir kami. Karena dalam masa Pentakosta ketiga ini, Tuhan lagi mau bekerja dengan cara yang baru. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ada di masa Pentakosta ketiga. Kita percaya kita semua dituntun oleh Roh. Dan Roh Kudus menuntun kita lewat gembala sidang, gembala pembina kita. Pesan Tuhan jelas buat kita semua. Dan hari-hari ini kita sedang menjalaninya. Pentakosta ketiga sudah dimulai. Tapi kita sedang menuju puncaknya, kulminasinya. Nah, apa yang harus dilakukan? Salah satu yang digarisbawahi lewat pesan Tuhan oleh Pak Niko, itu adalah perubahan paradigma. Ada sesuatu yang baru sedang datang dan nanti kita semua akan berjalan dalam irama yang baru, dalam cara yang baru. Apakah nanti kita baru siap-siap atau dari hari ini kita harus siap-siap? Nah, pertanyaan ini akan dijawab dalam firman yang akan disampaikan. Itu sebabnya siapkan Alkitabnya, kita buka sama-sama yuk. Lukas 5 ayat 36 sampai dengan 39. Lukas 5 ayat 36 sampai dengan 39. Suatu kali Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi. Dan kemudian orang-orang Farisi itu mengajukan sebuah pertanyaan tentang berpuasa. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Ya, dan jawaban Tuhan Yesus uniknya dia tidak langsung membahas soal puasa. Tetapi dia membahas tentang hal yang lain. Nah, yuk kita baca. Kita Lukas 5, 36 sampai dengan 39. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur baru sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Teks ini menjawab pertanyaan para Farisi tadi. Tapi herannya Tuhan gak bahas puasanya. Ya. Karena memang gini, puasa itu biasanya dilakukan untuk memperbaharui diri, kualitas rohani seseorang. Nah Tuhan Yesus mau bilang begini, gak akan bisa diperbaharui kalau manusia lamanya gak diubah dulu. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Gak bisa dengan puasa saja lalu orang jadi berubah. Nah, paradigmanya mesti dirubah. Attitude-nya, perilakunya, value-nya, nilai-nilai di dalam dirinya dirubah dulu. Mau puasa berapa kali juga. Kalau itunya tidak berubah, yang tadi saya sebut tidak berubah, gak akan berubah manusianya. Makanya Tuhan Yesus bilang, yang penting itu kirbatnya baru terima anggur baru. Yang penting itu kainnya baru bisa ditambal dengan kain yang baru pula. Nah, saudara kasih Tuhan,
Pentakosta ketiga ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus di zaman akhir. Sekali lagi, pencurahan Roh Kudus di zaman akhir. Bukan Pentakosta, bukan pencurahan Roh Kudus di zaman yang lain. Ini Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang terakhir dengan kapasitas yang berbeda. Dan momen ini adalah momen di mana kita semua fokus untuk menyelesaikan amanat agung. Tidak sama dengan pencurahan Roh Kudus atau lawatan Roh Kudus yang biasa. Roh Kudus sering dilambangkan anggur. Yang bila diminum, dia memang akan menguasai orang yang meminumnya. Ya, itulah sebabnya kenapa salah satu lambang Roh Kudus adalah anggur. Karena anggur kalau diminum, ya, itu akan menguasai siapapun yang meminumnya. Nah, Roh Kudus kalau masuk dalam diri seseorang, benar-benar ada dalam diri seseorang, Roh Kudus akan menguasai orang itu, merubah orang itu. Dan pesan Tuhan di Kisah Rasul ini menjelaskan bahwa perubahan paradigma harus terjadi lebih dulu. Baru pencurahan Roh Kudus akan ada hasil yang berbeda. Kalau orang itu tidak berubah paradigmanya, hasilnya nggak akan berbeda, sama aja. Dan Tuhan maunya kita terima yang beda, bukan terima yang sama. Saudara kasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus dapat menghasilkan penuaian yang terdahsyat, yang terbesar. Dan namanya tuaian bukan cuma jiwa-jiwa, tapi semua janji Tuhan juga kita tuai. Yang mau terima janji Tuhan, katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, haleluya. Saudara mari kita lihat ya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang kain, yang kedua tentang kantong anggur. Ya mari kita bicara, yang sering dibahas di mana-mana tentang kantong anggur ya. Tapi saya mau ajak kita lihat tentang kain dulu ya. Karena memang ayatnya kan urutannya begitu. Ayat 36 mengatakan, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk nambal baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru. Biasanya kain tua itu ditambal sama kain tua. Kenapa? Berapa banyak di tempat ini yang suka pakai kaos lama? Saudara seneng gak pakai kaos yang udah lama, yang bertahun-tahun, kadang-kadang udah robek-robek. Kenapa? Karena cetakannya udah pas. Ya, karena waktu engkau pakai baju kaos yang lama itu, kaos yang baru tadinya baru itu mulai menyesuaikan diri dengan badan kita. Ya, di bagian perut mungkin agak maju sedikit, di bagian leher mungkin agak membesar sedikit, atau ya bagian pinggul dia membesar sedikit, ya bagian pundak dia mengecil membesar sedikit atau bagaimana. Jadi ada penyesuaian yang dialami oleh si kain itu. Dan kalau dia sudah sampai di titik tertentu, dia udah gak berubah lagi. Makanya orang agak susah melepas baju lama yang enak dipakai. Khususnya kalau di rumah ya, kalau di tempat umum biasanya orang suka baju baru ya. Tetapi kalau di rumah, di tempat yang maunya nyaman, kita gak ada orang yang lihat, kita akan suka sama kain lama. Kita suka sama baju lama. Nah, titik tertentu dia udah gak bisa berubah lagi, maka robeklah dia. Kalau mau ditambal, dia gak bisa pakai yang baru. Kenapa? Yang baru masih mau menyesuaikan diri. Kain itu harus jadi baru dulu. Dan dalam konteks tulisan perjanjian baru yang ditulis oleh Lukas ini, kejadiannya ini 2000 tahun yang lalu. Gak kayak kita yang tiap musim tertentu, musim lebaran, musim natalan, atau musim apa kita beli baju baru dan sebagainya. Zaman dulu nggak lumrah membeli baju baru. Karena baju itu biasanya buatan made in mama. Ya, semua baju zaman dulu tuh made in mama. Mama yang bikin semuanya. Jadi kalau robek itu mama yang jahit dan sebagainya. Jarang beli baru. Ya, biasanya dibuat baru. Nah, kalau ada yang harus dibuat baru, maka biasanya harusnya dikelantang. Diproses. Kain itu harusnya diproses dulu dengan ragi. Ya.
Detailnya saya terus terang tidak bisa jelaskan dalam khotbah ini, ya karena waktu kita. Tetapi pokoknya mereka harus baju atau kain-kain itu harus lalui dulu proses yang sama. Di dalam peragian itu, kain itu dikasih ragi, ya zaman itu. Dan itu membuat kain itu jadi sama, kain lama dan kain baru jadi sama. Baru ditambal. Nah, saudara, kain baru nggak bisa ditaruh di kain lama. Tapi kalau kain lamanya diproses, bisa ditambal kain baru. Karena kain barunya juga diproses. Yang pertama, bagaimana caranya paradigma baru itu bisa terjadi? Kalau kita sama-sama diproses. Mengalami pembentukan. Haleluya. Dan Pentakosta ketiga ini, saudara dikasih Tuhan, sejak 2019 sampai 2021, semua Anda dan saya masuk proses. Haleluya. Amin saudara. Yang pertama yang bisa rubah manusia adalah proses. Proses. Tuhan berkepentingan untuk perubahan Anda dan saya. Dan itulah sebabnya kita semua masuk dalam kondisi yang gak nyaman hari-hari ini. Kenapa? Karena seperti kain yang hendak ditambal, maka kita semua harus disatukan dulu, disamakan dulu. Baru dan lama jadikan satu. Yang baru jangan sampai merusak yang lama. Harus jadi sama dulu. Halo? Puji Tuhan. Pekerjaan yang baru jangan sampai merusak pekerjaan yang lama. Pelayanan yang baru jangan sampai merusak pelayanan yang lama. Harus dua-duanya saling mendukung. Harus jadi satu. Kalau dalam proses ini, pembentukan ini kita tidak bersama-sama dibentuk, lalu kita bawa cara lama, kita bawa cara baru, lalu ditabrakkan, robek. Pekerjaan, keluarga, paradigma yang lama dan baru ditabrakkan, robek. Harus ada masa penyesuaian, diproses bersama. Halo, amin. Bukankah suami istri untuk bersatu juga harus mengalami proses bersama? Proses bersama. Ya, proses bersama. Dan itulah yang membuat kain yang baru bisa nempel di kain yang lama. Saudara dikasih Tuhan, perlu proses. Ini nomor satu. Itu yang rubah kita. Puji Tuhan kalau Anda dan saya ngalami proses. Ada macam-macam. Ada yang ngalami PHK, terus bertahan berdoa bersama dengan Tuhan, menghadapinya. Saudara, saya lihat kesaksian-kesaksian jemaat dan pengerja-pengerja. Dahsyat-dahsyat. Semuanya mengalami pembelaan Tuhan. Tapi memang kadang-kadang Tuhan bekerja tidak langsung cepat. Tapi kita percaya, semua Tuhan buat indah pada waktunya. Amin. Tepat waktu pertolongan Tuhan. Dan ini terjadi, saudara. Ada yang 2 bulan kemudian dapat pekerjaan. Ada yang 5 bulan kemudian dapat pekerjaan. Ada yang baru seminggu langsung dapat pekerjaan yang baru. Ya, atau memulai usaha yang lama tutup, dia memulai usaha yang baru buka, dan seterusnya dan seterusnya. Tadi pagi saya baru baca sebuah artikel ya dari LinkedIn, dari media sosial LinkedIn namanya. Saudara, itu ada manajer, saudara, ya 8 tahun dia membawahi sebuah departemen 42 orang kalau nggak salah bawahannya, saudara. Posisi dia sudah lumayan tinggi gitu ya. Tetapi tiba-tiba kena PHK di masa resesi ini. Gitu. Masa resesi ini dia kena PHK dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dia berdoa, dia berjuang. Dan hari ini dia buka warung dan sukses. Ya, nasi uduk. Ya, saudara, ya nasi uduk kota apa gitu ya. Dia jualan dari mobil, saudara. Dan sukses. Ya, kok bisa ya? Ya cara Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Tapi ngalami proses dulu. Karena kalau dia gak ngalami PHK, mungkin gak dapat bisnis yang baru. Kalau dia gak ngalami kemalangan, mungkin dia gak dapat peluang yang baru. Ada proses yang menjembatani yang lama dan yang baru. Dan ini mesti dilalui. Tuhan yang atur langkah kita. Dan puji Tuhan, karena Anda dan saya adalah orang benar, milik Tuhan.
maka tiap langkah kita Tuhan yang menetapkan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua, kantong anggur baru. Bagaimana caranya untuk merubah manusia? Yang pertama, proses. Yang kedua, ayat ke-37 dan ke-38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun telah minum anggur tua ingin minum anggur baru karena anggur yang tua itu baik. Katanya gitu ya, anggur kalau makin lama makin enak. Jadi maunya anggur tua bukan anggur baru gitu. Enak, kenapa enak? Udah biasa, tambah lama tambah ahli, tambah lama tambah enak, tambah manis, tambah mantap begitu. Ya kalau kita beli anggur makin tua tahunnya, buatannya maka makin mahal dia. Karena makin manis, makin enak. Dia mengalami proses, sama ya. Anggur juga mengalami proses dengan ragi, baju juga mengalami proses dengan ragi. Tetapi yang kita masalahin kalau yang di anggur, masalah anggur ini bukan anggurnya. Apanya? Kantongnya. Ya. Kantongnya. Kantong anggurnya itu kalau anggur baru harusnya kantong baru. Kalau anggur tua kasih kantong tua gak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kantong zaman dulu, anggur zaman dulu disimpan bukan di botol, tetapi di kantong kulit. Ya, seperti bentuknya seperti bungkus biola begitu ya. Ya, tapi lebih kecil lagi di selempang begitu ya. Nah, itu dia. Saudara dikasih Tuhan, botol minum yang dibuat dari kantong kulit itu kalau baru dia masih elastis. Zaman dulu belum ada yang namanya karet ya. Nah ini elastis, kulit itu elastis. Sehingga kalau anggur itu masih ada gasnya, dia masih bisa membentuk kantong kulit yang baru itu. Nah ketika anggur itu sudah tua, maka kantongnya juga sudah mati. Dia tidak bisa membesar lagi. Nah waktu kantong tua itu diisi anggur baru yang masih bergas, ditutup botolnya, gasnya berusaha mau keluar, tidak bisa keluar, maka kantong itu mengembung dan pada waktu kantong itu tidak bisa membesar lagi, pecahlah dia. Pecahlah dia. Makanya anggur baru tidak bisa ditaruh di kantong lama. Apa solusinya? Ya orang zaman dulu kalau banyak duit ya dia buang, dia ganti baru. Tapi itu hanya orang yang banyak duitnya. Yang secara umum tidak banyak duit, saudara. Ya. Dan kantong itu kan dari kulit ya. Berarti harus ada binatang yang dibunuh. Jadi apa yang mereka lakukan supaya tidak terlalu banyak binatang dibunuh, cuma diambil kulitnya untuk jadi kantong anggur. Apa yang mereka lakukan? Orang zaman dulu akan merendam kantong itu di dalam minyak zaitun atau di dalam olive oil ya. Direndam di situ. Dan kantong kulit yang sudah tua jadi elastis lagi. Nah, itu jadi bukan kantong baru, kantong diperbaharui. Kantong lama yang dibikin jadi baru. Direndam dalam minyak. Oh haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Cara kedua untuk merubah manusia. Soaking in the spirit. Rendam diri di dalam hadirat Tuhan. Rendam diri di dalam hadirat Tuhan. Banyak masuk dalam pertemuan doa bersama-sama. Banyak masuk dalam rumah doa bersama-sama, menara doa bersama-sama. Banyak masuk dalam perkumpulan-perkumpulan orang percaya. Berdoa menyembah Tuhan bersama-sama di kul-kul. Berdoa menyembah Tuhan bersama-sama.
Kadang-kadang bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan di IG, di YouTube. Saudara, ambil bagian bersama-sama, nyembah. Jangan sendirian. Kita masuk hadirat karena 2-3 orang hadir, Tuhan hadir. Halo? 2-3 orang hadir, sepakat Tuhan hadir. Dan menyembah bersama-sama. Kepastian kehadiran Tuhan itu merendam engkau dengan hadiratnya. Dan di sana engkau yang sudah lama, engkau yang sudah biasa dengan cara lama, dirubah sehingga bisa menerima cara baru dari Tuhan. Baik dalam pelayanan, kita butuh cara baru. Baik dalam pekerjaan, kita butuh cara baru. Atau dalam kehidupan rumah tangga, kita butuh teknik baru, cara baru, wawasan baru. Bagaimana caranya jadi papa, mama yang benar di hadapan Tuhan, berintegritas. Tapi dalam masa pandemi seperti hari ini, kita butuh cara baru, ketekunan baru, level pemahaman yang baru. Gak kuat kita dirubah kalau kita tidak berendam dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya, yang merubah manusia yang pertama adalah proses. Tapi ada satu lagi, hadirat Tuhan. Amin saudara, masuk hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, dekat sama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, waktu kita masuk di sana, banyak doa, banyak nyembah. Kelihatannya seperti gak ada urusannya antara masalah yang sedang kita hadapi dengan berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Kelihatannya seperti dua dunia yang berbeda. Tapi tahukah engkau bahwa semua pekerjaan Tuhan dimulai dari roh. Kalau roh itu diperbaharui, maka jasmani akan menyusul ikut diperbaharui. Dan kalau itu terjadi, maka engkau tiba-tiba punya paradigma yang baru. Engkau tiba-tiba punya ide-ide yang baru. Tiba-tiba engkau punya wawasan yang baru dan ngerti apa yang harus dilakukan ke depan. Seperti pelayanan. Bertahun-tahun kita semua berpikir tentang pelayanan onsite. Lewat pandemi kita belajar untuk online. Dan ketika sekarang masanya seperti antara dua-duanya boleh, maka kita mulai kenal yang namanya pelayanan hibrid. Dua-duanya ada. Ini gimana balance-nya? Haleluya. Saya juga berjuang untuk ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan tuntun kita dan kita akan ketemu gimana cara ngaturnya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dalam pelayanan seperti itu, dalam pekerjaan seperti itu, dan juga dalam rumah tangga, dalam kehidupan, semua juga begitu. Yang penting jalan dengan Tuhan. Dan hari ini paradigma baru harus berubah. Karena Pentakosta ketiga kita butuh paradigma yang baru. Biarkan Tuhan bawa kita masuk sana. Amin. Tuhan bentuk Anda dan saya. Karena Tuhan sayang kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu.
Tuhan, Kaulah pejunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Inabaya shikananiyama, masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Inamaya shakamaya raniyamaya sando. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih dalam ya Tuhan. Ubah dalam hadirat-Mu, ubah dalam proses kehidupan, ubah kami semua. Paradigma kami jadi baru ya Tuhan. Ode barane amaya sake marane amanata kamu. Ode maya rani amarana marana maya saka maya rani ama. Haleluya, haleluya. Ya maya rani amaya sa. Baralabaya Shakamaya na 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 baya sana. Kasih karunia-Mu, Roh Kudus turun, jamah semua kami, jadikan kami baru. Gak enak diproses Tuhan, tapi kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami percaya sesuatu yang lebih baik sedang Tuhan bawa. Sedang Tuhan berikan buat kami. Rasanya lama nunggu dalam hadirat-Mu. Tapi kami menemukan keindahan waktu dekat dengan Tuhan. Tolong kami semua. Pegang hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar semua kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Paradigma kami jadi baru, diubahkan. Tolong kami Tuhan. Makasih Roh Kudus. Terima kasih. Makasih. Berkati semuanya ya Tuhan. Makasih. Yang lemah kuatkan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Pintu yang tertutup terbuka. Anugerah-Mu Tuhan. Menolong kami semua tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Mari kita berdoa lebih dulu yuk. Supaya kita melakukan perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Horika maya shanda barana maya shada barada barada baya shakarada barada 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 ba. Kira nabaya shada bayarala barala barala. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecahkan buat kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan buat kami. Kami hari ini mau ambil bagian dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Bersatu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah diberi buat kami. Tuhan, sebelumnya kami mau minta ampun. Kami rindu melakukannya dengan cara yang benar. Supaya kami diberkati. Oleh karena itu ampuni kami. Kesalahan, kata-kata, pikiran, perbuatan. Ingatkan kami ya Roh Kudus. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingatkan kami ya Roh Kudus kalau ada dendam, luka dari sakit hati karena sesama yang menyakiti. Tuhan ingatkan kami. Biar hari ini kami akui semua di hadapan Tuhan. Dan kami minta ampun atasnya. Mari saudara jangan keraskan hati. Kalau Roh Kudus ingatkan,
atas dosa, kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Kalau Roh Kudus ingatkan ada masalah dengan sesama, bereskan di hadapan Tuhan sekarang. Ambil waktu, dengar Tuhan, dengar Roh Kudus, jangan keraskan hati. Inabaya shika barala barala baya shada barala barala baya shada barala baya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya baya shada barala 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 baya se. Jesus. Rakabaya shada barala 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 barala. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Ampuni perbuatan, pikiran, perkataan kami Tuhan. Ampuni juga kalau kami punya masalah dengan sesama, kami mengambil keputusan pada hari ini kami mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Pulihkan kami semua seperti janji firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Biarlah apa yang kami sudah akui di hadapan Tuhan, sudah bereskan di hadapan Tuhan. Engkau Allah setia dan adil. Engkau sudah mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita ambil rotinya yang sudah disiapkan bersama anggurnya. Kita angkat lebih dulu roti di tangan kanan kita. Saya bacakan sepenggal ayat untuk kita memulai perjamuan kudus kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ida bayarani amayasya, namayarani amayarala bayasa. Haleluya. Irabayasya namana 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 nabayasya namana nabayasya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Oh haleluya. Syada
Mari angkat tangan kita sama-sama. Kami berdoa memohon meminta Roh Kudus tercurahlah di tempat kami masing-masing saat ini. Jamah anak-anak-Mu dimanapun berada, biarlah saat ini ya Tuhan, semua penuh Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan. Penuhi Tuhan kuasa api Roh Kudus, api Pentakosta ketiga menyala dalam diri kami. Dalam nama Yesus Tuhan, yang lemah jadi kuat, yang sakit disembuhkan, ide-ide baru dianugerahkan, dan biar setiap kami boleh melangkah dengan kekuatan dari Tuhan untuk jadi saksi Kristus. Dimanapun Tuhan taruh kami boleh berkemenangan dalam Tuhan. Menang atas diri kami sendiri dan menang atas dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semuanya. Doa-doa kami jawablah ya Abah. Dan biar kami melangkah dalam janji-janji Tuhan yang jadi pengharapan kami untuk terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan kita sama-sama, buka hati, terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.